Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, saya Habibullah, NIM 430048 akan menjelaskan materi UTS, yaitu materi 2 sampai materi 7. Itu yang pertama, itu mengenai pengertian dakwah. Dakwah secara etimologi adalah berasal dari kata bahasa Arab, itu terambil dari bentuk masdar, itu da'a yad'u da'watan, yang artinya menyeru atau mengajak kepada sesuatu. Sedangkan secara istilah artinya sesuatu yang mendukung kegiatan ajakan kepada agama Islam, baik itu dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Kemudian mengenai perkembangan dakwah tersebut, yaitu yang mana kita lihat di Nusantara ini, dakwah telah ada pada masa atau pada abad ke-7, dan ada juga yang mengatakan pada abad 14. Kemudian mengenai dakwah modern pada saat sekarang ini, yang mana dakwah modern pada saat sekarang ini sangatlah berbagai macam seni yang ada di dalamnya. Misalnya dakwah melalui media, dakwah melalui lisan, dakwah melalui tulisan, yang mana dakwah pada zaman modern ini juga mengikuti perkembangan zaman. Kemudian mengenai hukum berdakwah, yang mana dijelaskan pada materi kedua, hukum berdakwah yaitu fardu kifayah. Kemudian perlu kita ketahui di dalam berdakwah ada juga beberapa istilah, yaitu amir, bayan hidayah, bayan wafsi, ijma, dan ijtima. Kemudian kita lanjut selanjutnya, yaitu materi kedua mengenai sejarah dakwah. Ya, sejarah dakwah. Sejarah dan dakwah berasal dari dua kata, itu sejarah dan dakwah. Ya, sejarah atau history artinya adalah sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau. Kemudian dakwah adalah ajakan atau seruan. Jadi dapat kita simpulkan sejarah dakwah adalah peristiwa dakwah atau ajakan yang terjadi pada masa lalu. Itu terjadi dakwah tersebut ada beberapa bagian, itu pertama dakwah pada masa sebelum Rasulullah, yang mana dakwah ini ada pada masa Nabi atau pada Rasul yang ada sebelum Rasulullah. Itu misalnya pada masa Nabi Ibrahim, pada masa Nabi Musa, pada masa Nabi Isa, yang mana pada masa Nabi Isa itu dakwahnya menggunakan kitab Injil gitu. Kemudian selanjutnya dakwah pada masa Rasulullah. Ya, dakwah pada masa Rasulullah itu ada dua fase. Tim pertama Makkah dan Madinah, yang mana di Makkah Rasulullah berdakwah selama 13 tahun, yang mana pada selama 13 tahun ini Rasulullah fokus dalam pembentukan tauhid dan akhlak. Kemudian dakwah di Madinah selama 12 tahun, yang mana selama 12 tahun ini Rasulullah membentuk pemerintahan, menyehatkan kembali ekonomi, dan membentuk tataan negara. Kemudian selanjutnya itu dakwah pada masa modern. Ya, dakwah pada masa modern ini tentu banyak tantangan, karena perkembangan zaman sekarang menuntut kita berdakwah mengikuti perkembangan zaman. Ya, yang mana pada saat sekarang ini dakwah sudah bisa dilakukan secara online atau secara media sosial. Dan selanjutnya itu gambaran-gambaran dakwah pada masa Rasulullah. Itu pada Makkah, Rasulullah pada Makkah, yang mana pada Purdi Makkah ini itu awal-awal lahirnya Islam, yang mana ketika itu Rasulullah menfokuskan pada akhlak dan pada akidah. Kemudian di Madinah Rasulullah menjadikan masjid sebagai pusat dakwah. Kemudian mempersaudarakan berbagai golongan, misalnya mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Kemudian Rasulullah juga membentuk pemerintahan, ya, membentuk pemerintahan Islam, yang mana ketika itu
umat berbeda agama pun saling hidup rukun. Kemudian Rasulullah pada masa periode Madinah ini yaitu mengatur cara muamalah. Ya, kemudian karakteristik dakwah pada masa Rasulullah itu yang pertama dalam hal pendidikan, dalam hal ketuhanan, dalam hal pembinaan. Kemudian strategi dakwah Rasulullah itu membangun masjid, yang mana masjid ini dijadikan sebagai pusat dakwah dan pusat segala pergerakan dakwah. Kemudian menetapkan atau mengatur persaudaraan yang berbagai golongan, yaitu mempersaudarakan berbagai macam golongan. Kemudian membentuk pemerintahan. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai mabadi al-asyarah dalam dakwah, yaitu mabadi ini adalah sebuah istilah untuk menjelaskan 10 pokok dakwah. Itu yang pertama al-hadi, yaitu suatu seni untuk menyampaikan dakwah atau kita sebut juga dengan ilmu komunikasi. Kemudian maudhu', yaitu pengamalan agama Islam dan memperjuangkannya sehingga menjadikannya sebagai objek ilmu. Ya, kemudian selanjutnya itu at-samarah, yaitu nilai guna ilmu diskusi, mengembalikan manusia pada fitrahnya, yang mana at-samarah ini yaitu dakwah secara diskusi. Kemudian nisbat, yaitu ilmu dakwah paradigma. Kemudian fadl, yaitu keberadaan ilmu dakwah yang cukup dirasakan urgensi, yang memiliki kedudukan yang strategis. Kemudian al-wadi', dakwah yang berkembang di pesantren-pesantren. Kemudian isim, yaitu ada beberapa bagian, itu ada tabligh, khutub, nasihah, targhib dan tahrib. Kemudian ada istinbat, yaitu istinbat ini adalah dasar-dasar ilmu ijtihad. Kemudian hukum, yaitu pada hukum ini itu membahas tentang hukum-hukum berdakwah. Kemudian maskil, yaitu masalah-masalah, yaitu hakikat dakwah, tabligh maupun perilaku. Kemudian masuk materi terakhir yaitu manhaj dakwah. Ya, manhaj yaitu suatu jalan atau suatu strategi dalam berdakwah. Yang mana macam-macam strategi ini terbagi menjadi 3, yaitu akli, yaitu yang mana strategi dakwah itu menggunakan akal. Yang mana ketika itu lebih mengutamakan sistem diskusi, tukar pikiran untuk berdakwah kepada seseorang. Biasanya ini didakwahkan kepada ilmuwan. Kemudian selanjutnya itu hissi, strategi eksperimen atau secara ilmiah, yang mana ekspresi secara ilmiah ini itu menyampaikannya sesuai dengan ilmu, yang mana al-hiss ini lebih berdakwah secara ilmu. Kemudian hiffi, yaitu aspek hati, yang mana dakwah yang dilakukan pada ini, metode dakwah yang dilakukan yaitu dengan cara pendekatan persuasif kepada dakwah atau kepada tujuan dakwah. Baiklah, hanya sekian dari saya. Salah janggal yang mohon maaf. Saya akhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalam yawma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.